Hai Mbakku. Oh, hai Bi. Apa kabar? Kabar baik, Bi. Iya. Buce. Semoga semuanya sehat ya. Ya, Astagfirullah. senang baik juga ya, Bi. Iya. Oke, ya mungkin kenalin dulu. Ini Beli Gede kan, Beli Gede sama siapa? Iya. Oh, Beli Komang. Ini beli komangnya, ini manajernya aku beli gedenya. Oh, oke. Ya, kenalin. Sorry ya saya sambil bikin permen. Kenalin Pak Bagus, ini Beli Gede sama Beli Komang dari Putri Nusa Guest House. Posisinya di Nusa Penida. Nusa Beach House dia. Iya. Saya sering kesana nih. Di mana itu? Tempatnya Pak Semar apa namanya itu? Semabu. Semabu ya, Semabu. Oh. Iya. Ini keluarganya aku itu. Apa Oh, gitu? neneknya aku berdarah sama. Iya. Cuma beda Banjar, lain Banjar gitu. Dan Banjar nih. Nggih. Oh, Ya, dekat Banjarnya. Oke. Ya, kenalin juga Beli Gede, ini Pak Bagus dari Eko Forpes. Itu pest control, pengendalian hama. Pusatnya di Bali, tapi udah ke berbagai kota gitu. Untuk proyek-proyek pembasmian hamanya kayak gitu. Dan nggak cuma membasmi hama, tapi juga pengendalian hama jangka panjang ya Pak ya. Iya betul. Jadi kita ikut podcast. Sepintas saya perkenalkan ya. Jadi kita mengenai sistem mengenai hama yang berbasis lingkungan. Jadi di mana kita mengendalikan hama dan tanpa harus merusak lingkungan. Jadi walaupun kita menggunakan pestisida yang kita gunakan itu kalau cenderung ke organik pestisida. Nah di Nusa Penida sendiri kalau saya lihat di sana kan berkapur ya karena ya di sana nyayat juga banyak, semut banyak. Kalau di sana bilang Dan rayap juga banyak kakak. Apa nama itu kalau bahasa Indonesianya itu rayap apa namanya? Rayap. Iya rayap. Kalau di sana sepuh namanya kalau ini. Gimana kakak? Kalau di sana sepuh katanya. Nggih, iya. Oh. Oke. Jadi Beli gini, Pak Bagus, kemarin dari Putri Nusa, Beli Gede dengan tim Putri Nusa bilang kalau mereka ada masalah sama kayu ya kan di Guest House. Ya mungkin bisa sharing-sharing apa sih yang menyebabkan hama kayu datang ke properti kita, terus pencegahannya gitu Pak. Ya jadi untuk rayap sendiri itu kan jenisnya banyak ya. Tapi rata binatang perusak kayu itu disebut rayap. Nah, umumnya rayap yang sering kita temukan di lapangan itu ya rayap yang naik dari tanah, terus ada sedikit semacam akar gitu naik di pinggir tembok, terus tiba-tiba makan kayu gitu. Nah, beberapa karakter rayap itu dia kadang-kadang nggak kelihatan aktivitasnya. Tiba-tiba plafon jebol, tapi kadang-kadang ada yang kelihatan, ada yang berbentuk serbuk jatuh ke bawah seperti pasir berwarna coklat. Ada yang di kusen-kusen itu di bawahnya ada tanah seperti itu. Nah jadi jenis rayap itu banyak sekali.
Nah di sini kalau dilihat ini di Google, rayap kayu itu, rayap adalah binatang yang memang makan selulosa ya. Selulosa itu adalah lapisan yang paling halus di dalam kayu. Semakin banyak kandungan selulosa, semakin disukai sama rayap. Nah, sebenarnya kalau ditarik dari literasinya, rayap itu adalah bahan untuk mengurai pohon-pohon mati. Nah, dulu sebelum banyak ada bangunan seperti sekarang ini kan masih banyak hutan ya. Nah, coba kita bayangkan ketika ada pohon-pohon besar terus tidak ada rayap. Nah, bagaimana banyak pensil ya. Gitu. Jadi rayap ini diciptakan memang untuk mengurai pohon-pohon mati seperti itu. Nah, sekarang karena banyak bangunan, pohon-pohon itu kan sudah ditebang jadi bahan bangunan kan. Nah, stok makanannya mereka yang di hutan sekarang jadi bangunan, ya terpaksa mereka makan bangunan. Nah, kalau dilihat dari sejarah juga rayap ini adalah lingkungan purba dia. Kalau ditulis di literasi itu dia 2 juta tahun sebelum ada peradaban Indonesia dia sudah ada. Nah, artinya duluan mereka ada daripada kita. Jadi ya tempat mereka kita ambil, akhirnya tempat yang kita anggap tempat kita itu rumah kita itu ya mau nggak mau jadi makanan mereka gitu. Karena rumah kita kalau tanpa kayu ya kurang estetikanya kurang gitu, kurang estetis gitu. Nah seperti itu sih sedikit dulu dengan rayap. Iya, oke, makasih banyak Pak. Kira-kira ada presentasi dari Bapak nggak tentang cara mengendalikan rayap kayu, tentang hamanya. Ya, jadi kalau untuk pengendalian rayap sendiri, kita usahakan bangunan kita satu minimal menggunakan kayu. Sekarang kan ada kayu sintetis ya, tidak bergantung dengan kayu alami ya. Ada kayu sintetis, coba sebelum pembangunan usahakan jangan ada timbunan puing yang di area bangunan itu yang berbahan kayu. Nah contohnya kayak ketika bangun itu dia kan melakukan pembabatan ya buat area, terus ada kayu-kayu itu dia ditimbun aja biar hemat dengan dengan urukan ya, ditimbun aja buat sama si tukang ini. Nah itu jangan itu diminimalisir ya. Kalau bisa jangan sampai ada kayu yang tertimbun di area bangunan. Mau nggak mau si pemilik rumah ini harus selalu menjaga kebersihannya. Ketika ada kemunculan rayap segera dilakukan penyemprotan, bisa dengan air pun bisa, air sirih bisa dipakai untuk kalau seandainya tidak menggunakan pestisida kimia ya, apalagi sekarang kan banyak pestisida kimia yang dijual di pasaran. Nah selain itu bisa juga menggunakan pestisida yang dijual di pasaran. Oke Pak, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan sama Bli Gede nggak? Mungkin sharing tentang rayap yang masalah rayap hama kayu di Putri Nusa. Begini ya, Bli, rayapnya soal datangnya dari dasar bangunannya itu, terus tiba-tiba naik dia bersarang di bangunan kayu-kayunya itu.
Gimana caranya itu mencegah atau menghilangkan seperti itu? Datangnya dari dasar bangunannya, istilahnya dari fondasi, istilahnya. Dari fondasi sudah ada di dia. Oh, datangnya dari fondasi, padahal nggak ada sarangnya, nggak kelihatan, tiba-tiba ada. Lakukan treatment anti rayap. Nah, tapi ketika seandainya bangunan sudah terkonstruksi, terus tiba-tiba ada rayap muncul dan memakan beberapa bagian properti, terutama di struktur kayunya, entah itu di kitchennya, entah itu di furniture-nya, entah itu di tiba-tiba langsung ke plafon dan langsung ke atap. Nah, itu mau nggak mau pemilik rumah harus peduli dengan rumahnya, karena yang sumbernya itu udah masif ada di bawah bangunan tersebut. Begitu. Nah, kalau kami Eco Fortress itu akan melakukan treatment secara menyeluruh di area bangunan, bukan di titik-titik tertentu aja, tapi di seluruh area bangunan, seluruh area pondasi itu sampai dengan pinggiran radius kurang lebih 1 meter di area bangunan tersebut harus dilakukan perlindungan anti rayap. Nah, bagaimana caranya untuk melindungi dan membasmi rayap yang sudah masuk ke dalam bangunan atau sudah aktif di dalam bangunan? Ya, kami banyak memiliki metodenya. Di antaranya yang umum dilakukan adalah metode injeksi sama penyemprotan atau spraying. Tapi ada metode yang lain seperti bathing system atau pengempanan, dan juga pencegahannya atau bathing system seperti itu. Tapi kalau bangunan yang sudah berdiri umumnya yang saya tangani di Bali dan di Jakarta sana, Jakarta, Bogor, itu kita lakukan injeksi. Kita lakukan injeksi di area pondasi. Itu dilakukan di pinggiran pondasi dengan cara melakukan pengeboran dulu, membuat lubang untuk memasukkan ujung injektornya. Setelah itu dimasukkan obatnya setiap 30 sampai 50 per titiknya, 30 sampai 50 cm per titik. Itu dilakukan di setiap pinggiran tembok atau di area pondasi di dua bagian, seperti itu. Nah, gimana dengan rayap yang sudah kadang naik ke atas, ke plafon? Mau nggak mau kita lakukan penyemprotan dan injeksi di area plafon. Itu harus secara detail kita lakukan. Makanya yang namanya pemeriksaan itu sangat penting di awal. Sama seperti orang dokter melakukan pengobatan ke pasien, ya di awal harus periksa dulu secara detail apa masalahnya. Kalau masalahnya rayap, di mana letak masalahnya? Oke. Berarti perlu diketahui dulu ya Pak, masalah rayap yang di Putri Nusa itu asalnya dari mana gitu? Betul. Kalau dari Putri Nusa itu gimana Brigade? Apa memang dari awal fondasinya? Atau di dari bawah fondasinya itu? Oh, di bawah fondasinya. Selama ini yang sudah dilakukan sama tim Putri Nusa itu apa Bi? Untuk membasmi rayapnya? Yang sudah dilakukan sama orang Beli Gede sama tim Putri Nusa untuk mengusir rayapnya. Semprot aja. Semprot pakai apa, Bi? Disemprot pertama oli bekas, pakai oli bekas. Sama owner. Bisa ya Kakak? Itu langsung hilang, Bi. Apa sana dulu? Baygon, yang kedua baygon, pakai baygon. Satu dos tuh, 1 bulan 1 dos, hampir satu dos habisnya dalam 1 bulan tuh. Oke. Berarti
Setelah itu langsung hilang atau hilang sebentar Hilang terus dia. kembali lagi? Sekitar 1 minggu hilang Kak. 1 minggu pas ininya lagi Balik lagi. balik lagi. Ya mungkin bisa dijelasin Pak Bagus. Ya, itu adalah salah satu namanya tindakan ya. Sebenarnya Itu Bapak. di tempat lain juga dilakukan. Ya. Yang penting ada tindakan aja begitu. Ya. Cuman tindakan tersebut nggak bisa dilakukan sekali 2 kali. Pak, boleh numpang. Atau itu Itu mungkin harus kalau dilakukan secara rutin ya. Secara rutin, periodically. Jadi nggak bisa cuma sekali 2 kali. Lakukan hal itu ya minimal seminggu sekali kayak gitu. Pertama dicek dulu dicek terus oli bekas bisa dipakai atau minyak panah bisa atau bensin pun bisa kayak gitu. Kapur sirih juga bisa dipakai, air kapur sirih. kapur sirih. Kalau pakai baygon saya nggak sarankan karena satu baygon itu bahan aktifnya bukan untuk membasmi rayap, dia hanya untuk menjadi nyamuk. Tapi memang kalau disemprot baygon mati dia. Cuman saya nggak sarankan karena kalau terlalu sering, satu boros, terus kedua Memang boros yang bisa meningkatkan imun si rayap itu. Karena bahan aktifnya dan kandungannya itu formulasinya bukan untuk rayap, hanya untuk nyamuk aja. Seperti itu. Nah kalau saran saya pokoknya dia harus lakukan penyemprotan, entah itu menggunakan bensin atau menggunakan solar atau menggunakan oli bekas juga bisa. Oh iya. Nah, itu dilakukan minimal seminggu sekali. Muncul lagi, disemprot lagi, muncul lagi, semprot lagi. Atau kalau seandainya tidak seperti itu, Iya. ya bisa menggunakan jasa pest control terdekat. Atau kita juga bisa. Oh, ada yang mau ditanyakan lagi, Bli? Ya gitu, Mbak Ros. Iya. Target yang rasa cukup. Jadi nanti kira-kira mau disemprot pakai apa nih? Untuk Putri Nusa ya? Paling cocoknya. Coba yang konsultasi sama ownernya Pak Gusti. Oke. Ya, Ada nggih. Kalau dari Ekoverpes ada rekomendasi gitu nggak, Pak? kalau saya sendiri, saya rekomendasikan untuk selalu menjaga kebersihan ya. Yang pertama, maintenance yang properti itu sangat penting sekali. Dimana coba pertama jauhkan makanannya dia itu kan kayu nih. Kalau ada tumpukan kayu bekas, tolong agak jauh tempatnya. Sampah itu agak jauh tempatnya dari bangunan, ya, minimal 5 meter dari radius bangunan itu kalau mau menempatkan sampah, karena itu berpengaruh sekali dengan kebersihan mereka. Semakin banyak ada stok makanan buat mereka, semakin mereka akan semakin nyaman tinggal di tempat itu. Samalah seperti kita. Mereka juga makhluk hidup, mereka juga makan, mereka juga tempat tinggal. Nah, jadi ya itu proses alamiah ya. Ya makhluk hidup melakukan hal itu, termasuk rakyat. Nah, jadi sekarang yang bisa dilakukan
saya sarankan itu yang tadi lakukan pencegahan di awal dengan cara membuang sampah agak jauh. Kalau ada timbunan atau ada stok kayu-kayu bekas, entah itu dari bangunan, entah itu dari sampah, itu dijauhkan tempatnya dari bangunan supaya itu nggak terpancing memakan bagian kayu, bagian struktur bangunan yang lain yang dari kayu. Nah terus selanjutnya selalu melakukan pengecekan sama seperti kebersihan lingkungan yang lain ya, seperti servis itu kan tiap hari. Sekarang kacanya nggak mungkin dong lagi tahun baru dilap, sekarang dilap paling enggak bahaya sih dilap. Mengendalikan makhluk hidup juga seperti itu, rayap itu juga. Sekarang disemprot lagi 5 hari terus minggu cek lagi. Pokoknya secara detail lah. Nah kalau saat menggunakan jasa profesional seperti jasa pest control, coba pilih jasa pest control yang memang kredibel ya, itu yang sudah memiliki pengalaman. Terus yang kedua, bahan-bahan yang digunakan juga dalam penanaman jangan sampai sayapnya mati, lingkungan juga terkontaminasi, membahayakan penghuni rumah juga. Nah terus yang ketiga, pilih jasa pest control yang sudah memiliki pengalaman yang nyaman, dia benar-benar sudah menyelesaikan permasalahan di tempat lain, kan hanya sekedar dia tukang semprot. Karena pest control itu bukan tukang semprot. Kami memang dilatih untuk benar-benar memperhatikan satu lingkungan, kedua habitat mereka, kebiasaan mereka, dan langkah terakhir baru melakukan perawatan seperti itu. Oke Pak Bagus, terima kasih banyak Pak. Jadi kesimpulannya tetap dilakukan pengecekan ulang, terus disemprot itu berarti ya Pak? Iya. Untuk sementara itu yang paling umum dan yang paling cepat dilihat hasilnya ya. Semprotnya pakai produk apa Pak? Saya sarankan itu dah tadi solar ya, yang umum digunakan. Satu, solar itu tidak terlalu berbahaya. Ya, memang ada bau tapi tidak terlalu berbahaya ya. Terus kedua, murah itu solar. Yang selanjutnya bisa dipakai oli bekas itu. Oli bekas, cuman kalau disemprot di tembok putih kan kelihatan jelek ya, ada kotor ya, jadi kotor. Nah solar rasanya lebih cocok, dan saya tidak sarankan untuk pakai ini ya, yang tadi itu baygon juga. Mending ini obat yang dijual di pasaran itu namanya Regen. Kalau pernah dengar Regen? Pernah dengar Bi? Ada di Nusa Penida kan? Regen. Toko-toko bangunan gitu. Ya, toko bangunan, toko pertanian itu Regen bisa dipakai karena itu bisa bahan aktifnya cukup bagus ya. Fipronil bahan aktif. Sampai di sini sudah jelas belum sih, atau ada masih yang mau ditanyakan ke Pak Bagus? Iya sudah jelas.
kakak. Dan nanti saya bisa konsultasi dulu sama ownernya ya, Iya, iya. apa yang dipakai. Kira-kira sharing-sharing seperti ini dengan Pak Bagus Eko Purpose membantu nggak Bli? Wawasan Iya, apa yang didapatkan? sangat membantu. Oke, Bli. Ya, nanti kalau misalnya butuh konsultasi lagi sama tentang Ya nanti kalau seandainya butuh konsultasi Bli, ini ada nomor telepon kita ya. Iya. atau bisa hubungi aku juga yang juga Oh, ini. nanti Ya. yang kasih yang Ini nanti yang bisa hubungi. Kalau konsultasi gratis, nggak perlu iya di sharing-sharing. jam kerja ya. Iya, siapa tahu ada masalah hama lain, nggak cuma hama kayu Ya nanti. atau cuma hama kayu. Kalau di Nusa Penida ya, yang saya tahu di sini semut banyak, rayap banyak, Rayap banyak ya, semut sama rayapnya. lalat kalau Oh. di sana sih biasanya sering ada masalah. Siap. Kalau dari di Komang yang mana ya? Di Gede. Ini yang ke Kemangnya. Oh, kalau dari Beli Gede ada yang disampaikan atau ada yang ditanyakan? Saya rasa cukup itu. Oh, oke. Kan lagi kalau butuh gini informasi lagi bisa hubungi Bli-nya lagi. Iya, lebih bagus sih ya. Ya nanti hubungi aja saya di nomor ini Bu. Nah, Oke. Atau kita kasih sukma. tips yang efektif lah untuk membantu saya. Lakukan sendiri dulu. Seandainya sudah nggak mampu melakukan dan serasa apa namanya, saya udah lakukan ini, lakukan itu, tapi saya udah lakukan rekomendasi dari Pak Bagus, tapi nggak efektif juga. Pas saya ke Nusa Penida mungkin saya mampir ke sana, nanti kita interaksi coba ke sana. Oke. Ya, Min. Nanti kan aku kasih nomornya Gede ke atau di Komang ke Pak Bagus. Ya. Nanti bisa dihubungi. Misalnya kan udah dilakukan tahap pertama untuk mencegah. Kayak Pak, kami udah nyemprot nih Pak, hasilnya kayak gini. Selanjutnya bagaimana? Nanti Beli Bagus bisa kasih tahu selanjutnya bagaimana. Oke, Li. Kalau gitu sama Kusma, sama Pak Bagus, sama Pak Gede untuk waktunya, Pak Bagus untuk saran-sarannya untuk kami juga untuk lebih menjaga kualitas properti gitu.